Nih, teman-teman, sudah jam 13.09, 10, 13.10, sudah mundur 10 menit dari waktu yang kita jadwalkan. Jadi kita mulai dulu sambil menunggu teman-teman yang lainnya nanti biar langsung bergabung. Kapasitas Zoom ini hanya 100 orang. Dan nanti jika ada yang tertolak karena kapasitas sudah penuh, maka bisa gabung melalui kanal YouTube Wisnu Jepara. Karena streaming, maka nanti teman-teman jika ingin mengulang apa yang sudah kita sampaikan di dalam sosialisasi ini, maka bisa berkunjung ke kanal YouTube-nya Unisnu untuk memutar ulang streaming kita pada siang hari ini. Nanti teman-teman tidak perlu merekam, nanti bisa memutar ulang. Materi-materi yang akan kita sampaikan juga nanti akan kita publikasikan melalui kanal yang sudah kita siapkan. Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati bersama Pak Sarwito, Kepala Pusat Kewirausahaan Unisnu, dan juga sahabat-sahabat semua yang hadir di ruang virtual ini. Mohon maaf Pak WR3 agak telat untuk join di ruangan ini karena beliau sedang dalam perjalanan. Dan atau mungkin Bapak Ibu dosen jika mungkin ada yang gabung di ruang virtual ini. Kami agak susah mendeteksi satu persatu. Semua aja yang kami hormati. Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah berkenan bergabung di siang hari ini. Mohon maaf kalau memang kita laksanakan di hari libur, karena kita khawatir nanti mengganggu aktivitas teman-teman saat UTS yang saat ini sedang berlangsung. Kita juga memang mengumumkan informasi ini agak mendesak, karena memang dari Filmawa Dikti pun informasinya juga mendadak, dan waktu yang kita miliki untuk mempersiapkan PKM dan P2MB ini juga tidak banyak. Maka kita memanfaatkan waktu yang singkat ini agar efektif, maka kita segera melaksanakan kegiatan sosialisasi. Agenda kita hari ini adalah sosialisasi PKM dan P2MB tahun 2025. Tempo hari kita sudah difasilitasi BEM Universitas untuk sosialisasi PPK Ormawa. Karena kebetulan program tersebut dirilis terlebih dahulu oleh Filmawa. Kemudian baru minggu kemarin ada sosialisasi PKM dan P2MB. Dan waktu yang kita miliki juga memang tidak banyak untuk submit proposalnya. Yang PKM ini lebih singkat dari P2MB untuk durasi waktunya. Nanti untuk yang PKM akan saya sampaikan, dan untuk P2MB akan disampaikan oleh Pak Sarwito. Lanjutnya perlu saya sampaikan, tadi pagi kami juga sudah menyelenggarakan sosialisasi PKM dan P2MB dengan peserta para wakil dekan 3 dan Kaprodi. Hingga nanti kami berharap sudah ada persepsi yang sama, pemahaman yang sama tentang PKM dan P2MB ini di level pimpinan. Ya, nanti teman-teman jika ingin berkonsultasi tentu bisa dengan wakil dekan, dengan Kaprodi, atau langsung ke kami di Biro 1 jika itu terkait dengan PKM, atau dengan Pak Sarwito di UPT Kewirausahaan jika terkait dengan P2MB. Memang ini tempatnya beda begitu. Baik, saya ingin memulai saja
untuk menyampaikan materi kita. Oke, sudah terlihat ya. Baik, teman-teman, sorry kok. Tahapan normatif yang dirumuskan oleh Filmawa, mahasiswa pertama kali harus membentuk tim dan menyusun proposal. Timnya bisa 3 sampai 5 mahasiswa dalam satu tim. Kemudian nanti dari Unisnu akan menyelenggarakan evaluasi internal untuk memastikan bahwa proposal yang teman-teman susun itu layak submit. Kemudian nanti tugas kami di Biro 1 nanti akan mengunggah berita acara komitmen pendanaan atau insentif sesuai ketentuan dari Filmawa. Selanjutnya nanti kami akan mengirimkan akun kepada ketua tim yang akan mengikuti PKM 2025. Setelah mahasiswa mendapatkan akun nanti, selanjutnya bertugas untuk melakukan entry data dan unggah proposal ke sistemnya PKM. Saat ini sistemnya PKM Bilmawa masih maintenance karena memang dalam tahap migrasi dari Kemdikbud menjadi Kemenristek Kemenristek Dikti Saintek, Kemendikti Saintek, sorry, saya sampai bingung ini karena saya memang berubah-ubah terus setiap perubahan presiden itu, sehingga untuk beberapa hari ini mungkin memang sistemnya tidak stabil untuk diakses oleh teman-teman semuanya. Termasuk kalau teman-teman mau mengakses pedoman lewat websitenya PKM atau Simpil Mawa, hari ini tidak bisa dilakukan. Namun tidak perlu khawatir, kami sudah menyiapkan kanal tersendiri agar teman-teman nanti bisa mengunduh pedoman-pedoman yang ada. Selanjutnya nanti ketika teman-teman sudah selesai mengentry data dan unggah proposal, dosen pendamping akan melakukan validasi. Kemudian yang terakhir nanti pimpinan Unisnu dalam hal ini Pak WR3 akan melakukan validasi akhir. Itu nanti akan disubmit ke Filmawa dan setelah proses ini dilakukan maka revisi sudah tidak bisa dilakukan lagi. Selanjutnya, ini hal yang baru teman-teman. Sebagaimana amanat dari Presiden, ada Asta Cipta. Ada 10 cita-cita dari Presiden, sehingga ini menjadi tema dalam PKM. Maka selain ada 10 bidang PKM, 10 jenis PKM, nanti teman-teman juga akan diminta untuk memilih tema yang sesuai dengan judul PKM yang teman-teman usulkan. Nanti tema ini dipilih saat entry data di sistemnya Bilmawa. Selanjutnya, untuk pelaksanaan PKM nanti dilaksanakan 3 sampai 4 bulan. Kemudian teman-teman, ini kabar baik mungkin lah ya. Untuk membantu teman-teman berkreasi, teman-teman diperbolehkan menggunakan AI. Filmawa atau Dikti sudah menyusun panduannya. Teman-teman nanti silakan unduh panduan penggunaan AI untuk PKM ini melalui s.id/panduan Gen AI. Nanti silakan diunduh. Nah, salah satu materi di dalam panduan tersebut ini yang nanti bisa teman-teman manfaatkan. Ada pengaturan tentang kemungkinan pemanfaatan generatif AI oleh mahasiswa. Yang pertama, membantu mencari acuan dan sumber bacaan, membantu memberikan ide penulisan, membantu penulisan dan menyusun presentasi dan multimedia, menghasilkan materi latihan belajar,
dan membantu memahami materi belajar yang sulit. Artinya, teman-teman hari ini tidak punya alasan untuk bingung ikut PKM. Misalnya karena bingung cari judul. Nah, sekarang teman-teman bisa berdiskusi dengan AI gitu. Tentu itu hanya untuk membantu. Kata kuncinya tolong dipahami membantu. Dia tidak digunakan langsung, tapi tentu perlu-perlu teman-teman diskusikan lagi dengan teman-teman yang lainnya yang akan menjadi satu tim. Apakah judul itu sudah bagus, sudah unik, sudah layak untuk nanti diusulkan dalam program PKM, termasuk program P2MB misalnya. Nanti juga bisa menggunakan itu, karena memang dari Dikti mengizinkan menggunakan AI itu, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian jika nanti memang materinya menggunakan AI, ada kewajiban untuk uji periksa similaritas proposal. Toleransinya maksimal 25% similarity-nya. Kemudian untuk pendanaan PKM ini bisa 5 sampai 8 juta yang teman-teman usulkan untuk 8 bidang. Kemudian ada insentif untuk bidang AI dan gagasan tertulis futuristik 1,5 juta. Sorry, sorry. Melompat jauh. Oke, yang berikutnya syarat peserta yang bisa mengikuti program ini adalah mahasiswa S1. Statusnya aktif hingga pelaksanaan PKM 2025. Karena PKM ini akan berakhir di November 2025, maka ya teman-teman harus memastikan pada bulan itu statusnya masih aktif. Jika memang akan berencana lulus sebelum itu, ya kami tidak menyarankan untuk ikut program ini agar nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian satu timnya 3 sampai 5 mahasiswa. Namun kemarin atas dawuh Pak WR 3, khusus penerima beasiswa, terutama KIP kuliah, satu timnya cukup 3 sampai 4 orang. Nah, kalau kombinasinya dengan mahasiswa non KIP bisa sampai 5 mahasiswa dalam satu tim. Kemudian, setiap mahasiswa hanya dapat mengusulkan satu proposal PKM untuk semua bidang, baik sebagai ketua atau anggota. Dari 10 bidang itu silakan pilih satu saja. Teman-teman tidak boleh nyabang di proposal yang lainnya. Begitu juga terkait dengan partisipasi di program yang lain. Tahun 2025 ini kebetulan program PPK Ormawa, PKM, dan P2MB itu dirilis dalam waktu yang tidak terlalu jauh gitu ya. Maka teman-teman hanya bisa memilih salah satu. Kalau teman-teman kemarin sudah bersiap ikut PPK Ormawa, ya maka tidak perlu PKM dan P2MB. Namun jika teman-teman kemarin setelah sosialisasi PPK Ormawa belum berniat untuk ikut yang PPK Ormawa, maka bisa ikut yang PKM atau P2MB. Intinya dari tiga itu silakan dipilih salah satu. Nah, kemudian ada saran, jika misalnya teman-teman ini sudah semester 8 itu, punya rencana lulus di tahun pelaksanaan PKM ini, masih ada peluang. Tapi teman-teman hanya bisa ikut misalnya yang skema insentif berupa PKM artikel ilmiah atau PKM gagasan futuristik tertulis. Ini bentuknya insentif yang 1,5 juta tadi, karena memang setelah lolos diberikan insentif tidak ada kegiatan PKM-nya. Langsung menyusun luarannya berupa artikel ilmiah. Selanjutnya ini bidang-bidang PKM di tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya. Ada riset eksakta, riset sosial humaniora, pengabdian kepada masyarakat, penerapan iptek, kewirausahaan, karya cipta, karya inovatif, video gagasan konstruktif, artikel ilmiah, dan gagasan futuristik tertulis.
Untuk yang 1 sampai 8 atau disebutnya PKM 8 bidang itu skemanya pendanaan 5 sampai 8 juta tadi. Yang khusus artikel ilmiah dan GFT bentuknya insentif 1,5 juta. Selanjutnya, eh, PKM ini semua kampus diklasterisasi. Unisnu masuk dalam klaster 3. Untuk PKM 8 bidang, kuotanya 70. Untuk PKM artikel ilmiah 15 dan PKM GFT 15. Totalnya 100. Nah, maka nanti teman-teman silakan peluang ini dimanfaatkan. Untuk penjelasan secara detail setiap bidang PKM, teman-teman nanti bisa mendaras buku panduan PKM yang diterbitkan oleh Bilmawa. Namun hal-hal yang poin saya kira untuk PKM Riset Eksata pada intinya kegiatannya pengamatan mendalam berbasis iptek. Kemudian yang ini pesertanya harus sesuai bidang ilmu, namun kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Pengeluaran wajibnya ada 4, laporan kemajuan, akhir. Kalau yang 1, 2 ini semua bidang ada bidang ini. Kemudian ada artikel ilmiah dan akun media sosial. Untuk PKM Riset Sosial Humaniora, ini mengungkap informasi baru bidang sosial humaniora dan seni. Ini juga sesuai bidang ilmu, namun disarankan kolaborasi. Pengeluaran wajibnya sama dengan riset eksakta. Selanjutnya ada PKM kewirausahaan. Kalau ini kegiatannya berupa produk iptek untuk komoditas usaha mahasiswa. Kriterianya tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, namun kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Untuk pengeluaran wajibnya ada 2 laporan, kemudian buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha, dan akun media sosial. Yang berikutnya keempat ada PKM pengabdian masyarakat. Ini kegiatannya solusi iptek bagi mitra non komersial. Kriteria ilmunya tidak harus sesuai bidang ilmu atau prodi teman-teman semuanya. Kemudian untuk luarannya juga ada 4, 2 laporan itu, buku kedua mitra dan akun medsos. Selanjutnya untuk penerapan iptek, ini kegiatannya ada di solusi iptek bagi mitra komersial. Kalau tadi yang PKM pengabdian masyarakat itu non komersial, kalau yang PKM penerapan iptek ini bagi mitra komersial. Nah, syaratnya, kriterianya harus sesuai bidang ilmu dan tetap dianjurkan kolaborasi. Pengeluarannya ada 2 laporan, buku pedoman mitra, dan akun medsos. Selanjutnya, karsa cipta. Ini berupa hasil konstruksi karya karsa yang fungsional. Kriteria keilmuannya harus sesuai bidang ilmu dan tetap dianjurkan untuk kolaborasi. Pengeluaran wajibnya ada 4, 2 laporan, prototipe atau produk fungsional, dan akun medsos. Selanjutnya yang KI, ini berupa karya hasil fungsional inovatif solutif skala penuh berbasis iptek dan siap diproduksi massal. Kriterianya memang harus sesuai bidang ilmu dan bisa berkolaborasi. Pengeluarannya juga sama, ada 4, 2 laporan, produk fungsional, dan akun medsos. Selanjutnya ada video gagasan konstruktif berisi tentang isu dan pemecahan masalah mengacu pada 10 tema PKM yang tadi saya tampilkan di awal. Untuk kriteria ilmuannya tidak harus sesuai bidang ilmu, bisa berkolaborasi. Untuk luarannya ada 2 laporan, video YouTube dan akun medsos. Karena nanti memang ini berupa video, nanti hasil karyanya diunggah di YouTube. Selanjutnya untuk GFT, ini karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Ini tidak harus sesuai bidang ilmu, luarannya berupa artikel gagasan. Dan yang terakhir, PKM artikel ilmiah, berisi tentang artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Yang ini harus sesuai bidang ilmu dan bisa berkolaborasi lintas bidang.
Pengeluaran wajibnya berupa artikel ilmiah. Selanjutnya, untuk pendanaan atau insentif, untuk PKM 8 bidang, bantuan dari Bilmawa yang bisa teman-teman usulkan 5 sampai 8 juta. Jadi silakan RAP-nya disusun, yang sekiranya angkanya itu lebih dari 5 juta dan kurang dari 8 juta. Jangan dibuat pas juga 8 juta, dibuat yang agak turun sedikit gitu. Jadi biar RAB-nya itu realistis, agak ya rasional gitu. Kalau sampai dipaskan 8 juta kan kesannya saya dipas-paske gitu, dipaksakan. Kemudian untuk insentif Belmawa untuk program PKM GFT, gagasan futuristik tertulis dan PKM artikel ilmiah mendapatkan 1,5 juta. Nah, kenapa ini lebih sedikit? Karena bentuknya insentif dan tidak ada kegiatan. Kalau yang 8 bidang itu ada kegiatan yang dilakukan. Kalau yang GFT dan AI itu hanya menyusun artikel terus sudah dapat 1,5 juta. Kemudian dana pendamping dari INISNU, jika proposal teman-teman lolos, maka dapat dana in cash 250.000 per proposal. Angka ini nanti teman-teman masukkan ke sistem Bilmawa saat entry data. Nanti saya tunjukkan previewnya. Kemudian dari pihak lain, ini sunnah hukumnya. Jika teman-teman bisa mendapatkan proposal dari sumber eksternal, maka bisa dimasukkan dan maksimalnya 1 juta. Ini tidak wajib ada, tapi kalaupun ada ya tetap harus dicantumkan saat entry data. Lanjutnya dari 3 jenis biaya tadi, dari Bilmawa, dari Unisnu, dan dari pihak eksternal, hanya dari dana dari Bilmawa yang dipertanggungjawabkan melalui simbol Mawa, baik melalui logbook keuangan, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Berikutnya ada beberapa larangan untuk penggunaan dana yang harus teman-teman pahami. Anggaran itu tidak boleh digunakan untuk honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim, termasuk untuk dosen pendamping, narasumber, pemateri, atau sejenisnya. Unisnu sudah menyiapkan anggaran khusus untuk dosen pendamping. Maka teman-teman dalam RAB-nya tidak perlu menyantumkan honorarium atau hadiah ataupun yang lainnya bagi dosen. Itu menjadi tanggung jawab Wisnu. Nah, angka 250.000 tadi itu in case yang teman-teman terima itu di luar honorarium untuk dosen pendamping. Itu. Jadi sehingga kalau dihitung-hitung dana pendamping UNISNU ya lebih dari 250, bisa sampai 1.285 tadi kita hitung. Kemudian dilarang juga sewa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, ruangan, aula, atau sejenisnya. Itu juga dilarang. Kemudian untuk pembelian alat atau bahan lebih dari 1 juta per item, pembelian penyimpanan data, flash disk, hard disk juga tidak diizinkan. Kemudian pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim. Nah, kalau kurang dari itu ya berarti boleh. Berikutnya, untuk durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan. Jika misalnya teman-teman harus membeli lisensi, misalnya untuk software editing video, teman-teman ambil yang skema apa namanya bidang PKM yang video itu butuh lisensi software untuk pengolah video misalnya. Maka bisa membeli tapi yang tidak lebih dari 6 bulan. Ya upayakan sesuai dengan durasi PKM. Karena PKM itu 3 sampai 4 bulan ya, maka cukup beli lisensi untuk 3 sampai 4 bulan itu. Yang berikutnya juga dilarang penyusunan, penggandaan dan atau penjilidan laporan kemajuan dan laporan akhir. Meskipun ini ada pengecualian, misalnya kecuali PTS atau PN yang mewajibkan hard copy, Unisnu tidak ada ketentuan pengaturan kewajiban untuk menyerahkan
hard copy. Sehingga anggaran untuk penggandaan atau penjeritan tidak boleh dicantumkan di dalam RAP untuk menghindari kegagalan dalam proses penilaian nanti. Kemudian teman-teman juga harus menyantumkan anggaran biaya publikasi, tapi tidak boleh lebih dari 500.000. Nah, ini juga yang baru, bahwa semua kegiatan PKM itu, terutama yang 8 bidang, itu harus dipublikasikan di medsos. Dan 3 dari postingannya itu harus diiklankan. Ini ketentuan untuk penggunaan medsos. Teman-teman nanti jika proposal PKM-nya disetujui, bisa membuat akun medsos, bisa IG, TikTok, Facebook, YouTube, atau X, eh, dengan judul akun medsos yang sesuai dengan topik PKM teman-teman semuanya. Di profil medianya nanti harus diberikan informasi tentang topik PKM dan program PKM-nya. Statusnya juga harus aktif dan bersifat publik serta tidak dikunci. Kemudian tautan profilnya nanti disematkan di menu simbol bawah akun mahasiswa. Kemudian postingannya bisa beragam, bisa thriller, flyer, microblog, berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya masih tentang media sosial PKM, postingan itu minimum wajib memuat logo Kemendikti dan logo PKM. Kemudian wajib menggunakan tagar hashtag PKM, hashtag PKM 2025, dan hashtag PKM pendanaan 2025. Selanjutnya, bagi yang membuat media sosial Instagram, postingan wajib menandai akun Instagram @kemahasiswaan.dikti, Filmawadikti, Ditjendikti, dan kemendikti.saintek.ri. Nah, ini nanti tolong dicatat betul agar nanti setiap postingan teman-teman juga bisa langsung dibaca oleh Filmawa. Kemudian pada masa unggah laporan kemajuan dan laporan akhir, kelompok PKM mengisi jumlah follower, jumlah postingan, tautan postingan yang di-like dan atau di-view terbanyak. Berikutnya, ini yang tadi saya singgung di awal tadi, teman-teman menganggarkan maksimum 500.000 untuk iklan postingan. Nah, yang diiklankan bukan semua postingan, tapi hanya 3 saja. Yang pertama, konten tentang pengenalan program. Ini dipostingnya di tanggal 18 Juli jam 12 siang. Kemudian konten program ini diposting 28 Agustus jam 12 siang juga. Kemudian yang terakhir, hasil program PKM di 10 Oktober jam 12 siang. Sehingga nanti pada hari dan jam ini, 3 ini, medsos itu akan dipenuhi oleh kegiatan PKM. Karena ini nanti diiklankan, maka potensinya akan banyak pengunjung, banyak yang view, ya syukur-syukur banyak yang like juga gitu. Ini memang kebijakan baru agar spektrum informasi itu lebih luas gitu. Selain 3 topik tadi, topik ini maksudnya pengenalan program, konten program, dan hasil, ada beberapa contoh yang bisa teman posting nanti juga sebagai postingan reguler tentang pengenalan topik, pengenalan kelompok, rencana pelaksanaan, edukasi terkait topik PKM, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman masukkan. Untuk semakin banyak postingan, untuk semakin baik gitu. Nah, ada beberapa kiat ini dari Bilmawa kemarin disampaikan saat sosialisasi. Mungkin kalau teman-teman minggu kemarin ikut sosialisasi secara langsung di YouTube-nya Bilmawa, sudah mendengar ini. Catatan penting, teman-teman tolong dibaca panduan PKM dengan cepat. Baik panduan umum maupun panduan yang spesifik tentang bidang
PKM untuk semua bidang. Kalau misalnya teman-teman sudah menentukan niat pilih bidang mana, ya yang dibaca bidang itu boleh, boleh saja. Yang kedua, proposal harus ditulis, disusun sesuai dengan panduan, baik panduan umum maupun panduan pelaksanaan. Maka silakan dicek kembali, pastikan tidak ada masalah, tidak ada kekeliruan di dalam proposal. Yang ketiga, pastikan bahwa PKM yang teman-teman susun itu fokus pada kreativitas dan kekhasan bidang PKM. Jangan terlalu bereksplorasi ide-ide yang lainnya yang kemudian justru keluar dari tema PKM. Nanti justru malah menjadi problem dan bisa jadi malah tidak lolos. Filmawa sudah menyusun template PKM mulai Mei hingga November. Di dalam template PKM, di dalam pedoman itu, penerimaan proposal hingga 2 Juni ini. Nah, namun teman-teman perlu memahami proposal diterima sampai 2 Juni ini sudah tahap matang validasi pimpinan. Maka waktu yang teman-teman miliki itu ya tidak sampai 2 Juni ini. Nah, ini tahapan khusus pendaftarannya. Jadi tanggal 23 Mei itu, Biro 1 sudah harus upload berita acara, upload juga surat komitmen dana pendamping, dan mendaftarkan judul PKM dari mahasiswa. Sehingga karena deadline-nya itu 23 Mei, maka teman-teman harus sudah mengirimkan proposal untuk kami seleksi di internal Unisnu maksimal 22 Mei. Sehingga kami itu sebenarnya hanya punya waktu sehari untuk mereview dan mengusulkan proposal teman-teman semuanya. Tentu lebih awal lebih baik. Jangan mepet di tanggal 22 Mei ini. Misalnya sudah siap minggu depan, langsung aja dikirim agar nanti kami juga bisa nyicil untuk mereview proposal yang teman-teman kirimkan. Nah, nanti setelah 22 Mei ini teman-teman kirimkan, teman-teman masih punya waktu untuk memperbaiki proposalnya. Karena batas melengkapi biodata dan unggah proposal PKM itu sampai 30 Mei. Jadi masih ada waktu 1 minggu. Setelah nanti teman-teman kirimkan ke Biro 1, kami review, kami seleksi, kami laporkan, daftarkan judul PKM-nya, teman-teman dapat akun. Nah, teman-teman setelah terima akun itu punya waktu 1 minggu sampai 30 Mei untuk menyempurnakan proposalnya. Gitu, teman-teman. Jadi tidak usah dipaksakan dan sempurna di tanggal 22 Mei ini. Nanti ada waktu lagi untuk memperbaiki. Nah, nanti sejak tanggal 30 ini sampai 2 Juni, nanti dosen dan pimpinan perguruan tinggi akan memvalidasi. Dan yang perlu dicatat, Bilmawa berulang-ulang menyampaikan waktu ini tidak ada perpanjangan. Ini sengaja diingatkan karena setiap tahun biasanya ada perpanjangan waktu. Karena biasanya perguruan tinggi itu rata-rata upload di penghujung niki timeline sehingga sistemnya kadang error kemudian ada perpanjangan. Nah, ini sejak awal Bilmawa sudah wanti-wanti tidak ada perpanjangan. Ya meskipun sampai sekarang sistemnya tidak bisa diakses. Karena yang dulu dari ini Bilmawa kemdikbud.go.id sekarang migrasi ke pkm.kemdikti.saintek.go.id. Dua-duanya ini masih sulit diakses. Ya, kadang bisa, kadang tidak. Tadi pagi saya coba juga tidak bisa diakses kembali, masih error. Nah, teman-teman tolong catat tanggal ini 22 Mei untuk pengiriman proposal ke Guru 1. Kirimnya kemana dan informasi lainnya bisa didapatkan dari mana, sudah kita siapkan.
microsite untuk teman-teman akses. Bisa akses melalui unisnu.ic.id/pkm atau s.id/pkm unisnu. Silakan mau akses dari dua link ini boleh. Isinya sama. Di dalamnya sudah ada panduan umum, ada panduan setiap bidang, ada juga template-template PKM yang bisa teman-teman gunakan, termasuk link tombol untuk upload proposal. Nanti teman-teman bisa akses link ini. Selanjutnya, kami ingin menjelaskan sedikit tentang akun Simbilmawa bagi mahasiswa. Nanti setelah tanggal 22 Mei itu teman-teman mengupload proposal untuk direview dan diseleksi oleh Biro 1. Nanti kami akan mengirimkan akun bagi mahasiswa ke Simbilmawa. Nanti silakan login menggunakan akun yang kami kirimkan. Maka nanti ketika entry data proposal ke Biro 1, pastikan nomor WA yang dicantumkan itu aktif dan benar. Gitu ya. Yang dimasukkan nanti ada nomor WA ketua dan juga anggotanya. Ini tampilan dashboardnya untuk teman-teman nanti setelah login, mahasiswa bisa melihat semua judul yang pernah diikuti di tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya ini baru pertama kali ya, maka nanti hanya satu saja yang muncul di situ. Selanjutnya, teman-teman nanti harus melengkapi usulan melalui pengajuan usulan, ada tombol edit, nanti silakan diklik untuk mulai mengentry data. Yang di entry diantaranya ada dana usulan ke Kemendikbudristek, tadi 5-8 juta itu. Kemudian dana tambahan perguruan tinggi, nanti silakan dimasukkan 250.000. Dan instansi lain ini dari sponsor, jika ada ya dimasukkan maksimal 1 juta, jika tidak ada diisi kosong. Nanti untuk dana total ini akan terisi otomatis. Jika sudah benar, silakan klik simpan. Berikutnya, teman-teman akan diminta untuk mengentry anggota. Caranya cukup pilih nama prodinya, kemudian masukkan NIM-nya. Nanti silakan cari, maka sistem akan memanggil data di PD Dikti. Nanti setelah muncul, silakan diklik tambah. Yang berikutnya, teman-teman harus sudah menyiapkan luarannya, nanti untuk bisa dimasukkan jika nanti Mas sudah selesai berupa laporan kemajuan, laporan akhir, masuk prototipe atau produk fungsional, ini tentu sesuai dengan bidang PKM teman-teman. Kemudian yang berikutnya entry tema atau asta cita yang tadi saya singgung di awal. Ini tinggal dipilih sesuaikan dengan judul proposal yang sudah teman-teman susun itu. Pastikan cocok dengan tema yang teman-teman pilih. Selanjutnya, nanti jika sudah terisi semuanya, cek kembali semua isian, mulai dari dana usulan, data anggota, luarannya, termasuk pemilihan temanya. Pastikan sesuai dengan pedoman. Untuk lembar pengesahan, cukup mengisi di form, tidak perlu mengupload pengesahan. Kemudian setelah itu selesai, teman-teman akan diminta untuk upload proposal. Yang bisa diupload hanya satu file, pastikan filenya sesuai ketentuan, cek kembali ukuran maksimalnya. Eh, kita agak sulit untuk simulasi karena memang sistemnya belum bisa diakses, hingga belum tahu kapasitas maksimalnya di sistem ini berapa. Tapi kami berpesan pastikan proposal yang diupload sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan. Jika sudah yakin semuanya benar, maka nanti silakan klik submit. Itu teman-teman untuk materi
tentang PKM. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sarwito untuk menyampaikan materi P2MB. Namun jika sebelum Pak Sarwito menyiapkan materi, kalau teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa disampaikan. Kita fokus ke PKM dulu. Monggo, bisa raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Atau sambil menunggu kalau udah ada, Pak Sarwito bisa menyampaikan materi tentang P2MB. Nanti diskusinya kita langsung laksanakan di akhir sesi saja. Monggo Pak Sarwito. Oke, oke, terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Didi selaku Kabiro 1, kemudian teman-teman mahasiswa Unisnu semuanya yang saya sayangi. Gimana, masih semangat ya? Nah, selanjutnya giliran saya ini untuk menyampaikan program P2MW. Memang tahun ini program PKM, PPK Ormawa, dan P2MW ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dedi itu munculnya hampir berbarengan ya. Mulai dari PPK Ormawa dulu, kemudian disusul PKM, baru kemudian disusul P2MW. Oke. Eh, Nah, kita langsung saja ke materi. Oke, kita langsung saja ke materi. Jadi, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu program P2MW. Jadi, program P2MW adalah program untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha di perguruan tinggi untuk memperkuat pembinaan kewirausahaan yang berfokus pada pengembangan karakter inovatif, berdampak, dan berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem kewirausahaan dengan melibatkan dunia usaha, dunia komunitas pemerintah, dan pemangku kepentingan yang lainnya. Kemudian, eh, untuk benefit mengikuti P2MW itu nanti dibaca sendiri aja. Nah, persyaratan mahasiswa untuk mengikuti P2MW yang pertama adalah mahasiswa aktif pada masa pelaksanaan program yang terdaftar pada PD Dikti di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Sentek. Artinya tercatat sebagai mahasiswa aktif ya, bukan mahasiswa yang istilahnya apa ya, kebalikannya aktif itu pasif ya. Jadi maksudnya aktif itu sudah melakukan registrasi sampai dengan, kalau ini semester genap ya berarti sampai dengan semester genap ini begitu. Terus kemudian setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Jadi kalau sudah ikut P2MW berarti tidak diperkenankan untuk mengikuti PPK Ormawa dan PKM begitu. Jadi harus memilih salah satu. Oke, terus kemudian setiap mahasiswa dan usaha yang diusulkan hanya boleh mengikuti P2MW maksimal 2 kali pada tahun yang berbeda. Jadi mahasiswa jika kemarin sudah pernah mengikuti tapi baru sekali, nah tahun ini boleh mengikutinya lagi. Jadi karena di sini maksimal 2 kali, begitu. Terus misalnya saja kalau kemarin, misalnya kemarin ikut di tim A, terus kemudian tim A tidak ingin tahap awal, tapi tidak ingin melanjutkan lagi di tahap bertumbuh. Kemudian sekarang membuat apa namanya ide bisnis baru, apakah boleh? Boleh. Jadi maksimal 2 kali begitu. Nah, untuk setiap kelompok itu terdiri dari 3 sampai dengan 5
mahasiswa, satu sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota begitu. Terus kemudian setiap kelompok hanya boleh memilih satu tahapan usaha, baik tahap awal maupun tahap bertumbuh dan atau kategori usaha. Jadi kalau sudah di makanan itu makanan dan minuman berarti tidak boleh ke yang lainnya seperti itu. Jadi hanya satu satu tahapan usaha saja atau satu kategori usaha saja. Terus untuk persyaratan produk P2MB tahun ini, yang pertama adalah produk yang diusulkan diutamakan hasil riset perguruan tinggi asal mahasiswa. Misalnya ada dosen atau mahasiswa yang melakukan riset, tetapi produknya belum dibuat. Nah, itu boleh dibuat dan diajukan ke P2MW untuk tahun 2025 ini. Begitu. Nah, ini lebih diutamakan ya, lebih diutamakan. Terus kemudian yang kedua, produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa pengusul, bukan waralaba, reseller, titip jual, usaha keluarga atau orang lain. Dan yang terakhir adalah proposal usaha yang diusulkan tidak menerima pendanaan yang sejenis dari APBN pada tahun yang sama. Tadi sudah saya sampaikan, berarti tidak boleh double funding ya. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan usaha. Di P2MW, tahapan usahanya itu ada dua. Yang pertama adalah tahapan usaha awal, terus kemudian yang kedua adalah tahapan usaha bertumbuh. Untuk tahap usaha awal, kriterianya adalah yang pertama, ini usaha belum berjalan atau berjalan kurang dari 6 bulan. Yang kedua, minimal memiliki prototipe produk yang terdokumentasi. Yang ketiga, sudah melakukan survei atau validasi masalah dan solusi atau problem solution bid. Dan yang terakhir adalah memiliki proyeksi laba rugi dan arus kas atau traction. Jadi untuk tahap awal ini memiliki proyeksi laba rugi ya, bukan laporan laba rugi. Jadi kalau proyeksi itu kan baru perkiraan saja. Tapi kalau laporan berarti usahanya itu udah jalan begitu. Oke, untuk tahapan bertumbuh kriterianya adalah yang pertama usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan atau sudah mengikuti P2MW pada tahap awal. Jadi teman-teman yang kemarin sudah mengikuti lolos di tahap awal, terus kemudian tahun ini ingin diajukan lagi untuk tahap bertumbuh itu diperbolehkan diperbolehkan begitu ya. Terkemudian yang kedua, terdapat penjualan atau telah memiliki jejak usaha atau traction. Yang ketiga, sudah melakukan survei validasi pasar. Dan yang keempat adalah memiliki laporan laba rugi dan arus kas atau traction. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal. Yang berikutnya adalah untuk kategori usaha. Kategori usahanya ini ada 6 ya. Yang pertama adalah makanan dan minuman, yang kedua budidaya, yang ketiga industri kreatif, seni dan budaya, yang keempat jasa perdagangan dan pariwisata, yang kelima manufaktur dan teknologi terapan, dan yang keenam adalah bisnis digital. Atau bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu non-digital dan bisnis digital. Kalau non-digital itu terdiri dari makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif, terus kemudian jasa perdagangan dan manufaktur. Sedangkan yang bisnis digital meliputi bisnis digital itu sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah seluruh kegiatan usaha, yaitu enam-enamnya, yang diusulkan ini harus menerapkan inovasi, harus ada unsur inovasinya, baik dalam aspek produk maupun manajemen usaha, seperti produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Misalnya kalau ada yang misalnya kalau ada yang bertanya, contoh inovasinya itu yang seperti apa ya Pak? Misalnya contoh inovasi, kalau jamu-jamuan dulu itu bentuknya serbuk, inovasinya sekarang berubah menjadi dalam bentuk apa namanya cair begitu ya, dalam bentuk cair. Terus kemudian kalau dulu jamu-jamuan itu
langsung diseduh, tapi sekarang inovasinya dalam bentuk saset. Itu disebut dengan inovasi. Oke, yang selanjutnya adalah, oh ini untuk kategori usahanya ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan yang pertama adalah makanan dan minuman. Nah, kenapa kemudian saya harus menyampaikan lagi di slide berikutnya? Karena biasanya kalau mahasiswa itu, kalau tanpa diberi contoh, itu biasanya masih bingung, begitu ya. Nah, ini misalnya contoh untuk makanan dan minuman. Itu termasuk di dalamnya itu ada makanan olahan, terus makanan olahan beku atau frozen food, makanan siap saji, minuman olahan, minuman siap saji, aneka cemilan atau snack, dan kuliner kue tradisional. Itu contoh daripada makanan dan minuman. Terus kemudian yang kedua adalah contoh dari budidaya, yaitu uh, usaha, maaf ketutup ini, jadi saya harus, misalnya untuk budidaya. Nah, ini contohnya adalah usaha budidaya tanaman atau pembenihan tanaman, pembibitan, budidaya tanaman buah, sayuran, bunga, rempah-rempah, hidroponik, dan lain sebagainya. Terus termasuk di dalamnya juga ada budidaya hewan, termasuk budidaya hewan ternak pedaging, contohnya unggas, kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Ada budidaya ternak petelur, budidaya ikan tawar atau laut atau hasil perairan, budidaya lebah madu, maggot, cacing, jangkrik, hewan kesayangan, misalnya kucing, anjing, kelinci, burung, reptil, dan lain sebagainya. Usaha produksi seperti pupuk, metan atau media tanam, pestisida nabati dan herbal, pakan, daging segar, dan hewan hidup. Ini contoh untuk kategori budidaya. Yang berikutnya adalah contoh untuk industri kreatif. Itu ada kerajinan tangan, terus kemudian ada lukisan, kaligrafi, souvenir, kain tradisional, termasuk di dalamnya adalah kain batik, kain tenun, kain songket, dan lain-lain. Kain ekoprint, kerajinan kulit, kerajinan kayu, wasra yang memiliki lokalitas nuansa seni dan budaya yang kuat. Jasa di bidang seni dan budaya berupa sanggar, menggambar, melukis, musik, tari, film, animasi, dan teater. Ini contoh untuk industri kreatif, seni, dan budaya. Yang berikutnya adalah jasa pariwisata dan perdagangan. Contohnya misalnya kalau jasa cleaning service, jasa bersih rumah, jasa konsultan, termasuk di dalamnya adalah konsultan manajemen, keuangan, hukum, teknologi informasi. Terus kemudian ada jasa pendidikan, di dalamnya ada les privat, kursus bahasa, bimbingan belajar, bimbingan belajar. Terus berikutnya ada jasa pengembangan TIK atau TIK. Terus kemudian ada jasa desain grafis, jasa dokumentasi, jasa pemasaran digital, jasa desain ruang, misalnya arsitektur, ada jasa periklanan, jasa salon atau barbershop ya, itu boleh, jasa reparasi elektronik, bengkel, jasa sewa peralatan dan kendaraan, misalnya apa namanya yang suka naik gunung gitu, atau itu bisa membuat jasa sewa camping atau naik gunung begitu. Terus kemudian ada uh, jasa ekspor impor hasil bumi, kopi rempah-rempah, minyak sawit, dan lain-lain. Terus kemudian untuk perdagangan ini bisa membuka kafe, restoran, warung makan, warung kopi, food truck, coffee shop, produk media pembelajaran, produk fashion, termasuk di dalamnya itu pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Terus bisa juga membuat produk souvenir. Terus kemudian untuk yang pariwisata, ini bisa membuat atraksi wisata, terus wisata glamping, wisata edukasi, dan berbagai jasa terkait pariwisata seperti tour guide, travel agent, konsultan pariwisata, homestay,
pengelolaan hotel, tour guide, dan usaha pengembangan pariwisata lainnya. Usaha yang tidak termasuk kategori jasa pariwisata dan perdagangan, yaitu segala usaha yang bukan berbasis layanan dan usaha terkait pariwisata yang berbasis web dan aplikasi mobil. Ini tidak masuk di sini, tetapi nanti masuknya di bisnis digital. Lanjut untuk yang kelima, yaitu manufaktur dan teknologi terapan. Contohnya adalah usaha yang termasuk pada kategori manufaktur dan teknologi terapan. Ini adalah keseluruhan sektor mulai dari otomotif hingga elektronika dan kesehatan seperti otomasi, robotika, mesin atau alat elektronika, alat medis, produk kosmetika termasuk sabun dan pasta gigi, parfum dengan hasil sulingan minyak atsiri, terus kemudian produk herbal, tekstil atau garmen, lilin dengan bahan baku sendiri, baterai lithium atau ion, drone, sepeda atau motor listrik dan lain sebagainya. Itu contoh daripada produk manufaktur dan teknologi terapan. Yang berikutnya adalah contoh daripada bisnis digital, yaitu aplikasi berbasis web maupun aplikasi berbasis mobile di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, finansial, manajemen, produktivitas, sosial budaya, dan lain-lain. Tapi kalau produknya ini fintech, fintechnya itu seperti penjol gitu ya, nggak boleh. Walaupun ini di sini ada kategori finansial gitu ya. Tetapi kalau bentuknya penjol gitu nggak boleh. Terus kemudian game, aplikasi sosial media, dan aplikasi hiburan berbasis web atau mobile. Platform marketplace atau pasar digital yang mengintegrasikan proses perdagangan digital mulai dari mempertemukan berbagai supplier dengan pembeli, transaksi hingga proses pengirimannya. Platform digital berbasis sosial dan green concept. Perangkat digital cerdas atau smart device dan Internet of Things yang dilengkapi dengan aplikasi, sistem komunikasi, dan pertukaran pesan. Ada VR, AR, dan AI. Yang terakhir adalah sistem penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau GIS. Nah, untuk yang tidak diperbolehkan dalam bisnis digital, ini adalah aplikasi web atau mobil untuk katalog maupun transaksinya pada satu toko saja. Itu tidak boleh. Karena yang diharapkan itu seperti kalian itu membuat marketplace begitu ya. Nah, yang kedua adalah website pariwisata untuk satu daerah atau destinasi wisata yang tidak ada transaksi bisnisnya. Jadi hanya memberikan informasi saja, tetapi di situ tidak ada transaksi bisnisnya, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah aplikasi web atau mobil yang hanya digunakan untuk satu perusahaan. Itu tidak boleh, karena tadi yang diharapkan seperti marketplace ya. Yang keempat adalah jasa pemasaran digital, pembuatan website, pengelolaan sosial media, desain grafis, dan animasi. Ini tidak boleh. Ini karena sudah masuk tadi di jasa pariwisata dan perdagangan. Yang kelima adalah website reseller produk digital. Ini tidak boleh. Produk website statis atau landing page, ini nggak boleh. Yang berikutnya, usaha yang transaksinya tidak dilakukan pada aplikasi, namun hanya dilakukan melalui pembayaran cash, messenger atau sosial media, ini juga tidak boleh. Jadi misalnya kalian membuat web atau mobile, tetapi transaksinya tidak di web atau mobile tersebut, itu tidak boleh. Terus penyewaan peralatan VR, AR, dan AI ini nggak boleh. Jasa konsultan sistem penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ini juga tidak boleh. Yang berikutnya, jenis usaha yang tidak diperkenankan. Ini overall ya, secara keseluruhan, baik digital maupun non-digital. Yaitu jual beli barang atau jasa yang bukan milik sendiri, seperti waralaba atau franchise. Kan di Jepara banyak ya, seperti teh, nah, itu kan banyak yang waralaba atau franchise atau kopi. Sekarang kan juga banyak, itu juga tidak boleh. Distributor itu juga tidak boleh. Agen juga tidak boleh. Reseller, dropshipper, jasa titip,
terus kemudian jasa titip jual, terus kemudian rebranding, thrifting untuk belanja luar negeri itu tidak boleh. Judi online, ya, tadi sudah saya sampaikan, pornografi, mengemas ulang barang curah atau repackaging, dan barang dan jasa yang melanggar hukum untuk diperdagangkan. Ini overall ya, baik non digital maupun digital. Nah, untuk kriteria penilaian untuk yang non digital tadi sudah saya sebutkan, yang non digital itu ada 5. Nah, nanti dibaca lagi ya, biar cepat. Nah, yang pertama adalah tujuan mulia atau Nobel Purpose. Ini poinnya 10%. Poinnya 10%. Jadi apakah yang dimaksud dengan tujuan mulia itu? Jadi intinya bisnis itu tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga eh, dampaknya itu bisa berbentuk tujuan mulia. Contohnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, misalnya saja seperti itu. Terus meningkatkan para petani, meningkatkan para nelayan kalau misalnya bisnisnya itu di bidang perikanan, seperti itu. Terus yang kedua adalah konsumen potensial. Jadi konsumen potensial nanti kalian bisa menyampaikan yaitu STP, segmenting, targeting, positioning, dan ya segmenting, targeting, positioning. Nanti untuk segmenting sendiri itu ada 4. Yang pertama ada demografis atau kependudukan, terus kemudian yang kedua ada uh, geografis atau wilayah, wilayah yang akan dituju, terus ada psikografis, maksudnya target pasar secara psikografis itu nanti seperti apa, terus kemudian yang terakhir ada behavior atau perilaku daripada konsumen. Apakah termasuk konsumen yang loyal atau tidak, seperti itu. Itu poinnya 20%. Kemudian ada produk inovatif. Wah, ini poinnya yang paling tinggi ya untuk non digital. Nah, Krita ini tuh menilai inovasi, keunikan produk yang memiliki unique selling point. Maksudnya yang dimaksud dengan unique selling point itu adalah uh, kenapa toh konsumen itu harus membeli produk kita? Nah, jawabannya adalah karena produk kita itu dibutuhkan oleh konsumen atau konsumen itu mendapatkan banyak value dari produk kita, banyak mendapatkan manfaat dari produk kita, sehingga kenapa kemudian konsumen membeli produk kita. Nah, itu yang disebut dengan unique selling point. Terus problem solution fit, artinya adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Nah, ini juga sangat penting sekali. Banyak mahasiswa itu yang datang ke pusat kewirausahaan kemudian menyampaikan idenya. Tapi setelah saya tanya, apakah idenya ini menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atau tidak? Nah, ternyata ini produknya bagus, Pak. Ini kalau di kota-kota sana itu sangat laris sekali, ya seperti itu. Terus kemudian saya balik bertanya, lah misalnya kalau produk tadi itu dijual di Jepara, apakah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jepara atau tidak? Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi produk bagus belum tentu nanti diminati oleh konsumen. Tetapi kalau kita membuat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, bukannya kita yang mencari konsumen, tetapi konsumen yang mencari kita, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir tadi sesuai dengan yang di awal, yaitu hasil hilirisasi riset PT dengan penggunaan bahan lokal. Jadi misalnya saja ada riset yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau dosen yang produknya belum dibuat, itu bisa dibuat di P2MW ini. Terus untuk pemasaran, ini nilainya 20% ya. Nilainya 20%. Kalau berbicara masalah pemasaran, tidak luput dengan yang namanya 4P ya, produk, price, place, promotion. Nah, itu. Terus kemudian sumber daya, ini poinnya 15%. Poinnya 15%. Nah, untuk sumber daya ini ada sumber daya fisik dan ada sumber daya non fisik. Terus kemudian kalau sumber daya fisik itu yang kelihatan, tapi kalau yang non fisik itu berarti yang tidak kelihatan ya.
Terus kemudian nanti di sumber daya itu juga kalian harus membuat struktur organisasi, job desk, dan kompetensi daripada anggota dalam tim tersebut. Yang terakhir adalah keuangan. Ini nilainya 10%. Oke, terus kemudian yang kedua adalah bisnis digital. Nah, kriteria yang dinilai ini ada permasalahan dan solution fit. Nah, ini nilainya 25%. Terus kemudian analisis pasar 15%, pemasaran 15%, monetisasi 15%, profil tim 10%, dan traction 20%. Nah, nanti bisa dibaca di panduan ya. Jika mengalami kesulitan, nanti bisa bertanya, ada WA yang bisa dihubungi atau bisa datang langsung ke pusat kewirausahaan, gedung rektorat lantai 3. Terus kemudian yang harus dilampirkan dalam proposal itu ada dua. Ini untuk yang baik yang digital maupun non digital itu ada laporan arus kas dan ada laporan eh, laba rugi dan laporan neraca ini untuk tahap bertumbuh ya. Kalau laba rugi ini untuk tahap bertumbuh, kalau yang untuk awal itu proyeksi. Terus kemudian untuk yang non digital, selain yang pertama itu ada yang kedua, yaitu melampirkan BMC, Business Model Canvas, yang terdiri dari ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian yang ketiga untuk bisnis digital yang dilampirkan adalah pitch deck. Jadi pitch deck itu seperti PowerPoint begitu. PowerPoint yang isinya terdiri dari ini permasalahan dan solusi, terus kemudian analisis pasar, pemasaran, monetisasi dan traction. Oke. Yang berikutnya untuk usulan proposal nanti ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahap internal, yang kedua adalah tahap yang diseleksi oleh Kemendikti Saintek. Nah, untuk luaran program ini ada tiga. Yang pertama adalah produk atau jasa inovatif yang telah teruji di pasar atau siap produksi secara massal. Kemudian yang kedua, akun media sosial yang menggambarkan aktivitas usaha, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada legalitas usaha. Minimal harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Ini yang luaran daripada program P2MW. Terus untuk keuangan, nah untuk di P2MW jika lolos atau mungkin nanti ketika kalian menyusun proposal itu bisa membuat RAP untuk tahapan usaha awal itu maksimal 15 juta, untuk tahapan bertumbuh itu maksimal 20 juta. Ini untuk pendanaannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk tahap awal itu maksimal 15 juta, yang bertumbuh maksimal 20 juta. Yang berikutnya, ini untuk penggunaan dana. Penggunaan dana ini maksimal ya, maksimal untuk tahap usaha awal. Untuk pengembangan produk atau riset ini maksimal 50%, untuk produksi 50%, legalitas dan lain-lain 30%, ATK dan penunjang 5%. Jadi totalnya harus 100% dan tidak melebihi dari persentase setiap poin begitu. Terus untuk tahapan bertumbuh ini untuk pengembangan pasar dan saluran distribusi maksimal 40%, pengembangan produk 30%, produksi 40%, legalitas perizinan 15%, untuk ATK 5%, dan tidak boleh melebihi daripada 100%. Kalau 100% nanti tidak bisa disimpan ya, karena ini nanti kalian mengisinya langsung di sistem begitu. Oke, hal yang dilarang, nah, seperti di PKM tadi itu kan juga ada yang tidak diperbolehkan ya. Yang dilarang adalah yang pertama belanja modal, peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi berupa peralatan dan mesin lebih dari 1 juta itu tidak boleh per item ya. Kemudian
eh, barang inventaris seperti laptop, handphone, kamera, dan lain-lain itu tidak boleh. Honor kepanitiaan itu tidak boleh. Utilitas seperti bayar tagihan air, listrik, gas, bahan bakar, dan sejenisnya itu tidak boleh. Yang kelima ada biaya komunikasi dan paket data atau WiFi atau internet itu tidak boleh. Terus kemudian yang keenam, honor dan konsumsi kelompok usaha nggak boleh. Yang ketujuh, gaji karyawan tidak boleh. Yang kedelapan, transportasi luar dan dalam kota tidak boleh. Yang kesembilan, sewa tempat usaha, ruang kantor, dan gudang tidak boleh. Oh ya, untuk yang nomor lima, misalnya saja kalau untuk apa namanya berlangganan istilahnya itu eh, hosting, domain itu boleh. Untuk berlangganan hosting, domain itu boleh. Tapi kalau untuk pakai data atau WiFi nggak boleh ya. Oke, lanjut. Ini timelinenya, timelinenya untuk sosialisasi 6 Mei kemarin sudah ya penerimaan proposal. Ya, ini yang dibuat atau yang dirilis oleh Kemendikti Saintek. Tapi nanti kami dari PKWU Unisnu akan membuat turunannya ya. Terus kemudian penerimaan proposal ini mulai 5 Mei sampai dengan 6 Juni. Tapi nanti kita tidak sampai 6 Juni ya secara internal. Terus kemudian seleksi ini minggu kedua Juni sampai dengan minggu keempat Juni. Terus kemudian pengumuman itu minggu pertama Juli. Nanti pelaksanaannya Juli sampai dengan Oktober ya. Jadi 5 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Oh, maaf sampai dengan bulan November gitu. Terus kemudian jika nanti lolos apa namanya PIMNAS atau KMI Expo nanti akan dilaksanakan minggu ketiga bulan November begitu. Terus kemudian ini turunan timeline yang kita buat timeline di hampir sama ya. Kalau 6 Mei itu memang sosialisasi, terus kemudian 6 sampai dengan 23 maaf 6 sampai dengan 23 Mei itu adalah pendaftaran akun di sistem P2MW sama penyusunan proposal. Jadi penyusunan proposal secara internal itu sampai dengan 23 Mei. Terus kemudian untuk tanggal 26 sampai dengan 28 Mei itu ada review internal dan setelah direview dan diperbaiki nanti bisa disubmit di sistem P2MB. Terus kemudian setelah itu tanggal 30 Mei sampai seleksi internal. Sedangkan yang terakhir yaitu tanggal 4 sampai dengan 6 Juni itu pengusulan proposal lolos seleksi internal ke Belmawa Kemendikti Saintek. Kenapa ini mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Juni seperti PKM tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Didi, biasanya kalau minggu-minggu hari-hari terakhir itu servernya itu down ya, sehingga sebisa mungkin kita bisa mengirimkannya itu di awal-awal. Misalnya saja tanggal 4 itu belum begitu ramai begitu ya. Oke, terus kemudian untuk informasi lebih lanjut, teman-teman mahasiswa bisa uh, mendownload uh, dengan membuka link SID Panduan P2MW Unisno. Nanti ada ini timeline P2MW, Panduan P2MW, materi sosialisasi, sama contoh proposal P2MW yang lolos tahun 2024.
Walaupun ini kami memberikan contoh, tetapi jangan kemudian terus kemudian dimakan atau ditelan mentah-mentah ya. Harus disesuaikan dengan template dan substansi panduan P2MB tahun 2025 karena ada substansinya yang tidak sama begitu. Jadi silakan ini hanya contoh saja. Jadi untuk penulisannya tetap apa namanya kita harus mengacu kepada panduan begitu. Yang berikutnya ini sistem pendaftaran P2MB. Teman-teman mahasiswa ini bisa membuka alamat ini ya, bisa membuka alamat ini p2mw.kemendikti.saintek.go.id, langsung diklik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman langsung klik aja mulai daftar atau masuk di sini atau masuk di sini. Oke, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa mengisi email dan password email teman-teman. Terus kemudian klik daftar. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal menunggu klik daftar. Setelah daftar, teman-teman bisa masuk di sistem P2MW, terus kemudian eh, bisa eh, mengisi form untuk daftar akun mahasiswa. Silahkan diisi. Setelah diisi, kemudian klik daftar. Sudah, setelah itu nanti operator P2MB, maksudnya operator P2MB kampus Unisnu akan mengapprove. Setelah di-approve, teman-teman sudah bisa membuka sistem P2MB di dalamnya. Di dalamnya itu terdiri dari apa saja ya? Nah, itu teman-teman sudah bisa membukanya. Jika teman-teman sudah mendaftar tapi belum bisa membuka, silahkan teman-teman menghubungi nomor kontak yang bisa dihubungi nanti ada di belakang atau tadi di apa namanya timeline, atau bisa datang langsung ke Pusat Kewirausahaan LPPI Unisnu Jepara Gedung Rektorat lantai 3. Nah, ini nanti tampilan setelah teman-teman bisa masuk di sistem P2MB itu tampilannya seperti ini. Begitu. Tampilannya seperti ini, dan teman-teman juga bisa langsung mengetahui misalnya yang sudah mendaftar untuk kategori makanan dan minuman berapa ya, kemudian dan seterusnya itu berapa ya, itu bisa langsung mengetahui, tetapi tidak bisa membuka apa namanya yang lain ya, seperti itu. Nah, ini untuk pengajuan proposal, karena pengajuan proposalnya itu proposalnya dalam bentuk PDF kemudian diupload di sistem gitu tidak. Tetapi nanti teman-teman itu mengisi di sistem proposal tersebut, misalnya latar belakangnya apa langsung diisi di situ. Atau tadi kan ada Nobel Purpose dan lain sebagainya, itu langsung diisi di sistem begitu. Oke, terus kemudian eh, setelah mengisi, teman-teman coba di nanti di pojok itu ada apa namanya indikator, ada mata, terus ada gambar orang dan ada uang lah. Itu bisa diklik. Diklik itu artinya yang gambar mata itu untuk melihat proposalnya. Terus tim itu berarti teman-teman bisa memasukkan tim mulai dari anggota satu, dua, dan seterusnya. Gitu. Terus kemudian untuk gambar uang itu adalah untuk kelola anggaran. Jadi anggaran atau RAP ya, atau RAP-nya. Jadi RAP-nya tadi sesuai dengan kategorinya. Jadi misalnya kalau tahap awal, misalnya untuk yang poin 1 itu tidak boleh lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% maka tidak bisa disimpan. Nah, selain kalau sudah semuanya, teman-teman bisa mengupload lampiran. Nah, kalau proposal tadi kan tidak diupload ya, tetapi diisi langsung di sistem. Tetapi kalau yang di-upload itu lampirannya. Yang misalnya yang A ini ada BMC, itu untuk
bagi yang mengusulkan non digital. Kemudian eh, kalau yang apa yang digital berarti uploadnya adalah PIDEC. Uploadnya adalah PIDEC. Terus kemudian ada lembar pengesahan yang tanda tangani oleh Bapak Warek 3 nanti. Formnya nanti bisa di-download di panduan. Terus kemudian ada logo bisnis. Jadi harus ada logo bisnisnya ya, logo bisnisnya. Terus kemudian ada NIB. Ini bagi eh, untuk kategori usaha bertumbuh karena tadi wajib ada NIB-nya. Tapi kalau yang tahap awal tidak usah diisi. Terus kemudian yang terakhir adalah eh, dokumentasi laporan atau proyeksi keuangan ada arus kas, laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu nanti disimpan selesai. Begitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan PKM maupun dua P2MB. P2MW. Mulai lelah ini. Silakan teman-teman. Eh, Kalaupun misalnya tidak ada yang ditanyakan, tadi Pak Wid sudah menyampaikan link yang bisa teman-teman akses ya untuk nanti mendapatkan berbagai informasi terkait PKM maupun P2MW termasuk tautan untuk upload proposal PKM. Tuh. Ini saya tunjukkan aja. Ini tampilan untuk P2MB yang tadi disinggung oleh Pak Sarwito. Teman-teman akses ais.id/panduan P2MB. P-nya besar ini, NISMU. Nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa menu yang bisa diakses. Ada timeline, panduan, materi sosialisasi, dan contoh proposal 2024. Nah, ya, ini sangat memudahkan, sudah ada contohnya. Nah, untuk yang PKM, teman-teman bisa akses unisnu.ac.id/pkm atau s.id/pkm unisnu. Nah, di sini ada informasi waktu. Teman-teman punya waktu 11 hari sampai 22 Mei untuk mengirimkan proposal. Nah, ada informasi penawaran dari Pilmawa juga sudah kita upload. Pedoman umum bisa diakses di sini, diklik saja. Kemudian untuk panduan PKM per bidang, untuk 10 bidang yang ada juga sudah kita upload di sini. Nanti juga teman-teman harus mencetak instrumen pendampingan dosen. Ini nanti perlu dicetak dan ditandatangani oleh dosen. Fungsi instrumen ini itu untuk memastikan bahwa proposal yang teman-teman susun sudah mendapatkan pemeriksaan dari dosen. Kemudian untuk membantu teman-teman, nanti bisa akses template proposal PKM. Kalau ini masih kosong ya, nanti segera kita upload karena sedang kita finalisasi. Kita coba sesuaikan dengan panduan yang ada. Nanti jika sudah siap semuanya, teman-teman bisa kirim proposal PKM menggunakan menu yang ada di paling bawah, yang warna biru ini. Itu untuk microsite dari OPT, perusahaan dan juga Biro 1 yang bisa teman-teman manfaatkan. Jika nanti butuh informasi yang lebih teknis, mau konsultasi, bisa mampir ke kantor Biro 1 di jam kerja, atau bisa hubungi kami ke WA juga. Monggo ke saya, ke Pak Mul, atau Mbak Orin juga monggo. Semuanya insya Allah siap menjawab pertanyaan teman-teman seputar PKM
dan PPK Ormawa. Khusus untuk P2MW, nanti konsultasinya ke Pak Sarwito di kantor Pusat Kerusahaan, lantai 3, Tiga, Gedung gedung Rektorat. rektor, Pak. Kira Pak E? Ya, Belum betul. pindah lagi ya Pak ya? Belum. Nah gitu, itu teman-teman. Ini ada yang bertanya lagi, izin bertanya Pak, untuk mahasiswa kelas karyawan, apakah boleh daftar PKM P2MB? Semua mahasiswa boleh. Syarat dari Filmawa itu statusnya aktif. Nah, status reguler maupun kelas karyawan itu hanya istilah untuk internal Unisnu, untuk membagi kelas yang kuliahnya di Senin sampai Jumat dan hari Sabtu dan Ahad itu. Sehingga status di prediktinya sama, sama-sama boleh. Namun kami perlu mengingatkan, jika nanti lolos, kemudian udah wawancara, ya jangan ngomong kalau teman-teman itu mahasiswa kelas karyawan. Nanti malah blunder. Nah, sampaikan saja statusnya mahasiswa dan aktif. Gitu, Mas Ahmad Hussein jawabannya. Kalau ada yang ditanyakan lagi, silakan di chat atau langsung game monggo. Jika tidak ada ya kita tutup. Saya Pak. Oke, Assalamualaikum oke, warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Oke, monggo Mas Eko. Saya mau bertanya itu dosennya kalau tidak mau gimana Pak? Tidak mau apa ini? Kalau diajak apa itu namanya? Diajak bimbingan Membimbing. Pusing. ya kalau Ya misal cari yang lain. Dosen, teman-teman punya hak untuk memilih dosen. Misalnya oke, kalau teman-teman milih dosen A gitu, nggak mau, kan masih ada dosen B, ada dosen C, dan seterusnya. Dosen tetap Unisnu itu ada 100, berapa ya, 150 lebih. Jadi teman-teman bisa milih itu. Yang penting itu statusnya dosen tetap dan punya NUPTK di PD Dikti. Gitu Mas Riko. ya Pak. Yang lainnya monggo. Kalau tidak ada ya kita tutup terus ngabuburit menjelang buka puasa. Puasa ada yang tanya dari Mas Ramadina. Pak, untuk PKMAI artikelnya itu apakah harus sudah publish? Justru malah belum ya. Karena ini memang dapat insentif dari Filmawa ya maka PKM-nya yang belum publish yang memang akan diusulkan untuk disusun gitu. Itu Mas Ramadina. Monggo. Ada yang lain? Cukup. Kata saya cukup Pak Sarwito. Apa ada Ya, yang siap. ditambahkan Pak Wid? Udah cukup, Mas Didi. J. Teman-teman, saya mengingatkan lagi untuk materi ini sudah di streamingkan di YouTube. Kalau teman-teman ingin menonton kembali siaran kita ini, bisa akses YouTube-nya Unisnu Jepara. Dan untuk segala materi tadi bisa diakses melalui microsite yang sudah disiapkan Pusat Kewirausahaan dan juga Biro 1. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Yang belum ngisi presensi, silakan diisi sebelum nanti room ini kita tutup. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillah alamin. Rabbil Alamin. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Monggo.